Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya, baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki, hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana, karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ka dieu, hayang disebut haji jeung hajah, teu waras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya, sekali saya pergi ke Mekah gelar saya H, kedua kali H lagi, ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H, repot kan gelar saya. Objektivitas ibadah ini penilaiannya secara keseluruhan. Tidak hanya separuh-separuh, kalau begini mesti begini, kalau begini mesti begini. Umpamanya lah yang apabila kamu mendapat kesulitan, sholatlah kamu lah. Kalau mohon maaf semaaf-maafnya, kalau kesulitan atau kemiskinan bisa diatasi dengan sholat, niscaya tidak ada orang, mohon maaf semaaf-maafnya, orang mau membuat pondok pesantren menyuruh santrinya untuk meminta-minta. Artinya kan begitulah. Ini kasunyatan. Atau dengan cara tirakat itu bisa membuat kaya, umpamanya tidak ada orang yang habis bulan puasa itu mungkin kaya semua begitu loh. Lah ini ngitung paweling kaki Sabtu pahon pamongno swantara. Tapi ulo salam yo atu bagyo isuka nusantara. Om wilayah jati nuhun ya jati luhun nusantara tapi uluk salam mulia. Sebuah perjalanan hidup yang menurut saya tanpa penghayatan memang memalukan, baik pada diri sendiri maupun kepada alam raya, maupun kepada sesama, maupun kepada Tuhannya. Nah, saya teringat bahwa ada sebuah kata-kata yang mutiara menurut saya dari dulu saya pernah mengaji kepada kiai saya, yaitu Kiai Mustolih Badawi di Kesugihan sana, bahwa pernah ngendiko atau ngendiko lah, kalau bahasa Jawa kan nggak boleh ngomong berkata, atau kalau yang kita hormati ya tentunya ngendiko bahwasanya al-hayu minal iman kalau kata beliau dalam bahasa Arab, yang intinya mohon maaf bila saya keliru dalam mengutarakan bahwa malu itu sebagian daripada iman. Yang saya ingat, kalau mungkin saya keliru pendengaran ya, al-hayu minal iman. Intinya malu itu sebagian daripada iman lah. Saya akan mencermati bukan mensoroti nanti berlebihan. Namun kalau mencermati, setiap orang tentu punya hak untuk mencermati segala sesuatu, di mana di situ kita bisa mendapatkan hikmah. Tidak lain tidak bukan, saya pernah mendengar pula bahwasanya sebuah Alkitab itu adalah hikmah.
dengan kita mencermati, dengan kita menghayati, tentu kita akan mendapatkan sebuah hikmah tertentu. Lah, hikmah daripada kita berkeluarga, hikmah kita bersosialisasi, hikmah kita itu mengkaji, hikmah kita itu dalam pergaulan lah secara itu, gerakan sosial, tentunya kita itu bisa menyimpulkan bahwasanya memang rata-rata kita mesti berpedoman kepada rasa malu. Malu untuk berbuat yang tidak ngepasi, atau malu berbuat jahat karena takut akan akibat. Nah, yang saya maksud tidak semua peribadatan itu juga ngepasi. Nah, saya tidak mengatakan benar, namun ngepasi tepat. Ibaratnya baut, kalau saya dengan mur, itu semestinya baut 10 ya dengan mur 10. Lah, sekarang baut 10 dengan mur 17, umpamanya kan oblok-oblok. Artinya saya sedikit menyimak, ada seorang penceramah ya, atau ustadz mungkin, yang mengatakan sedikit agak waras deh dalam beribadah atau dalam beribadah. Karena mengapa kita mesti berebut status sosial atau predikat. Mungkin predikat sarjana itu didapatkan dari akademi. Lalu predikat ibadat mungkin sebagiannya ada yang mengatakan wali, mungkin kiai, mungkin di atasnya wali kiai, tabi'in, tabi'ihim, lalu mungkin nabi gitu, sahabat dan nabi lah. Ini kan berebut predikat. Artinya sekarang pada level yang titik yang paling rendah, kalau tidak bisa menuntut ilmunya, tentunya mencari predikat dengan cara beli. Lah, ini elok dan unik pula atas tingkat penalaran bangsa ini yang mayoritas itu menganut agama Islam secara terang-terangan. Predikat haji itu menjadi seolah-olah bisa menentukan status sosial atau nilai moral. Lah, ini saya mendengarkan bahwasanya agak waras sedikit deh dalam beribadat itu. Dalam beribadat artinya kalau haji konon ceritanya menurut yang tahu itu adalah pengunjung laki-laki, dan lalu kalau hajjah itu katanya pengunjung perempuan. Lah, ini memang menurut saya, pengamatan saya, pencermatan saya, ini agak ngepasi. Karena apa? Semestinya kita berhaji itu ya ada syarat rukunnya. Tangga teparo sudah tidak terlilit hutang untuk makan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan ke kiri. Kalau perlu ibaratnya di atas dan di bawah itu ya jangan sampai ada yang kekurangan. Artinya kekurangan hutang untuk makan. Lah, kalau kita menstempel orang itu males, umpamanya kayak ya saya punya orang di sini namanya Maman. Maman itu rata-rata itu orang mengatakan itu, wah itu orang males lah. Semestinya bagaimana upaya kita untuk orang itu tidak males. Makanya saya dengan orang yang namanya Maman itu juga ya bagaimana agar dia itu bisa mendapatkan ya sesuap nasi lah secara mudahnya begitu. Lah, ini kasus nyata. Artinya kita tidak bisa serta-merta menstempel umpamanya seseorang itu sengsara karena tidak ada upaya, nggak bisa. Lah, ini merupakan kewajiban secara seksama ya. Artinya secara seksama kita mesti memikirkan orang malas bagaimana caranya agar tidak malas. Orang tidak mampu bagaimana caranya agar menjadi mampu. Lah, rata-rata sekarang orang itu apalagi dengan pengkotak-kotakan ya, pengkotak-kotakan yang saya maksud umpamanya antara agama A dan agama B karena beda cara beribadat, beda akidah, sehingga bisa membatasi yang pergaulannya, terus cara bicaranya dan sebagainya. Lah, ini merupakan hal menurut saya itu kurang ngepasi. Umpamanya dalam keyakinan agama Hindu yang namanya sapi ini menjadi binatang yang mesti kita hargai atau kita hormati gitu. Namun di satu sisi agama yang lain sapi itu adalah untuk korban. Di satu sisi yang namanya baung atau anjing itu dalam agama tertentu itu adalah binatang yang menjadi kekasih Tuhan. Namun dalam satu sisi ada yang
menajiskan. Lah ini sesuatu hal yang menurut saya itu perlu kita hayati secara seksama, bahwasanya memang banyak sekali atas topik peribadatan yang tidak nalar menurut saya. Kalau Ustadz yang mengatakan itu adalah ya tidak nalar, nggak nalar lah, intinya nggak nalar. Nggak nalar itu ya nggak nalar. Bagaimana kita akan bisa menentukan status sosial atau kebajikan orang itu dengan predikat umpamanya haji, umpamanya kiai, umpamanya pendeta. Lah ini kasunyatan yang sedang kita hadapi secara seksama, bahwasanya banyak ibadat yang menurut saya tidak masuk akal, dan lalu di situ anehnya lagi banyak orang yang percaya. Ya mungkin ini karena amang-amang, iming-iming, ngomong-ngomong, yang dimana di situ itu adalah letak kemakmuran manakala manusia itu banyak yang datang. Saya nggak mengatakan banyak santrinya, saya nggak mengatakan banyak pengikutnya, namun ketika banyak kerumunan atau banyak orang yang datang, niscaya di situ orang ketanggesan-gesan ya banyak yang memberikan, artinya anak tinggalane lah. Lah ini yang menyebabkan manusia itu mungkin berlomba-lomba mencari banyaknya umat atau banyaknya pengikut. Lah bagi saya pribadi, yang namanya pengikut 2 saja, saya pernah diikuti itu selama 11 tahun, itu lebih baik kamu tidak mengikuti saya tapi kamu bisa memandirikan dirimu daripada saya diikuti namun ada kegaduhan. Artinya kegaduhan itu, kalau kata guru saya itu, yang namanya sabu barang atau sesuatu yang sudah sama, janganlah kita berani membeda-bedakan. Lah, kalau sudah beda, janganlah kita sesekali menyamakan. Artinya manakala satu titik hal yang tertentu sudah berbeda arah jalan saja, mungkin keseksamaan itu akan bercerai-berai. Artinya tidak akan ibaratnya juru lan madune atau kopi dan gulanya ini tidak akan menyatu. Mungkin manakala kopi ya sama gula itu jadi, namun ketika dicampur teh, kopi, gula, teh, kayaknya tidak layak. Lah ini yang saya maksud, bahwasanya kita itu memang mesti menghayati tingkat penalaran dalam ibadat. Artinya objektivitas ibadah ini penilaiannya secara keseluruhan, tidak hanya separuh-separuh. Kalau begini mesti begini, kalau begini mesti begini. Umpamanya lah yang apabila kamu mendapat kesulitan, sholatlah kamu. Lah kalau mohon maaf semaaf-maafnya, kalau kesulitan atau kemiskinan bisa diatasi dengan sholat, niscaya tidak ada orang, mohon maaf semaaf-maafnya, orang mau membuat pondok pesantren menyuruh santrinya untuk meminta-minta. Artinya kan begitulah. Ini kasunyatan. Atau dengan cara tirakat itu bisa membuat kaya, umpamanya, tidak ada orang yang habis bulan puasa itu mungkin kaya semua, begitu loh. Lah ini sebuah hal yang patut kita nalarkan pada tingkat penalaran kita masing-masing. Lalu ibadat ini memang rasa-rasanya lebih tepat manakala kita meningkatkan pri kemanusiaannya daripada kita membesar-besarkan predikat dan atau cara bicara atau berceramah-ceramah namun tidak melakoni pri kemanusiaannya. Saya rasa demikian. Terima kasih.